Pernahkah kamu membayangkan datang ke kota besar dengan penuh harapan, tapi akhirnya justru harus tidur di trotoar, beralaskan kardus bekas dan beratapkan langit malam? Inilah kisah nyata seorang anak desa yang berani meninggalkan kampung halamannya demi mengejar mimpi. Perjalanannya penuh air mata, pengkhianatan, dan perjuangan yang tak pernah ia duga. Namun dari penderitaan itulah sebuah jalan menuju keberhasilan akhirnya terbuka. Sebelum kita mulai masuk lebih dalam ke kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan coba tulis di kolom komentar kamu berasal dari kota atau desa mana. Karena siapa tahu, perjalanan ini juga bisa jadi cermin bagi kita semua. Malam itu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas, seorang pemuda bernama Arman duduk di depan rumah panggung kayu milik orang tuanya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan gemericik air irigasi. Matanya menatap kosong ke langit penuh bintang, tapi pikirannya berputar jauh ke depan. Ia tahu, esok adalah hari besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Arman hanyalah anak seorang petani sederhana. Sehari-hari ia membantu ayahnya di sawah, menanam padi atau menggembala kambing. Hidup di desa memang tenang, tetapi baginya, rasa tenang itu perlahan berubah jadi kegelisahan. Banyak teman-temannya yang sudah merantau ke kota, pulang membawa cerita tentang gedung tinggi, lampu terang, dan pekerjaan dengan gaji yang tidak pernah ia bayangkan. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia ingin tetap menemani kedua orang tuanya yang semakin tua. Namun di sisi lain ada mimpi yang terus berbisik. Jika kau tetap di sini, hidupmu hanya akan berputar di sawah yang sama, dari pagi hingga petang, tanpa ada yang berubah. Malam itu ibunya menghampiri, membawa secangkir teh panas. "Men, kalau memang kau sudah yakin, pergilah. Ibu hanya bisa mendoakan," ucap sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Arman menggenggam tangan ibunya erat. Ada rasa bersalah yang menekan dadanya, namun tekad yang ia simpan lebih besar daripada ketakutan itu. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar naik, Arman berangkat. Sebuah tas kecil lusuh menggantung di punggung, hanya berisi beberapa helai pakaian dan uang seadanya hasil menjual kambing peliharaan. Ayahnya menepuk bahunya pelan, lalu berbalik cepat agar tangisnya tidak terlihat. Ibu hanya bisa melambaikan tangan dengan wajah penuh doa. Dengan langkah berat, Arman meninggalkan tanah kelahirannya. Di balik senyum yang ia paksa, tersimpan rasa takut sekaligus semangat baru. Ia tidak tahu apa yang menantinya di kota, tapi satu hal yang pasti, ia sudah memutuskan jalan ini. Jalan seorang perantau. Arman melangkah keluar dari desanya dengan hati yang bercampur aduk. Jalan setapak yang biasa ia lalui menuju sawah kini menjadi jalan perpisahan. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah desa berusaha menahannya untuk tetap tinggal. Namun bayangan gedung-gedung tinggi di kota terus mendorongnya untuk melangkah maju. Ia menumpang bus tua yang berhenti di pasar kecil. Suara mesin berderit, kursi keras berlapis kain usang, dan asap rokok penumpang membuat perjalanannya terasa panjang. Dari balik jendela, ia melihat sawah-sawah hijau perlahan menghilang, digantikan jalan raya yang sibuk dengan kendaraan yang tak pernah berhenti. Sesekali, ia menggenggam erat tas kecil di pangkuannya, seakan di dalamnya tersimpan seluruh harapan hidupnya. Di kursi sebelah, seorang bapak parubaya menoleh dan bertanya, "Nak, kau mau ke kota juga?" Arman hanya mengangguk sambil tersenyum kaku. Dalam hatinya, dia ingin bercerita panjang, tapi takut dianggap anak kampung yang polos. Ia memilih diam, menyimpan segala rasa dalam dirinya sendiri. Perjalanan memakan waktu berjam-jam. Ketika bus akhirnya memasuki wilayah kota, mata Arman membesar. Lampu-lampu terang menyilaukan matanya. Bangunan menjulang membuatnya terdiam, kagum sekaligus cemas. Hatinya berbisik, "Inilah dunia baru yang selama ini aku bayangkan." Namun kegembiraan itu segera bercampur dengan ketakutan. Kota ini begitu besar, sementara ia hanyalah seorang anak desa dengan bekal pas-pasan. Malam itu, ia turun di sebuah terminal yang penuh dengan orang asing. Suara klakson, teriakan calo, dan hiruk-pikuk orang berlari ke sana kemari membuat kepalanya pening. Tidak ada yang menyambutnya, tidak ada keluarga, hanya dirinya sendiri yang harus mencari jalan. Arman berdiri di bawah lampu jalan yang remang. Tas kecil di punggung, sedikit uang di kantong, dan doa orang tuanya di belakang punggung. Ia mencoba menenangkan diri. "Aku pasti bisa. Aku harus bertahan." Itulah malam pertama Arman menjejakkan kaki di kota, malam yang menjadi awal dari perjalanan penuh ujian dan harapan.
Pagi pertama di kota, Arman terbangun dari tidur seadanya di kursi terminal yang dingin. Suara gaduh orang-orang berlalu lalang membuat kepalanya pening. Ia merogoh kantong celana, menghitung kembali sisa uang yang dibawanya. Jumlahnya tidak banyak tapi cukup untuk sekedar membeli roti dan air mineral. Dengan langkah ragu, ia mulai menjelajah jalanan sekitar terminal. Gedung-gedung tinggi tampak megah, kendaraan berdesakan di jalan, dan orang-orang berjalan cepat tanpa sempat menoleh. Arman merasa kecil, seolah dirinya hanyalah titik yang terselip di tengah keramaian kota. Siang itu, ia mencoba bertanya kepada seorang pedagang kaki lima. "Pak, kalau di sini ada pekerjaan buat saya nggak?" Tanyanya sopan. Pedagang itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu menggeleng. Kerja di kota butuh kenalan, butuh pengalaman. Kalau asal datang susah, nak. Jawaban itu membuat dada Arman terasa sesak. Hari terus berjalan, dan ia hanya mampu berjalan tanpa arah. Setiap toko yang ia hampiri menolak dengan alasan yang sama. Tidak ada lowongan atau butuh pengalaman. Saat sore menjelang, perutnya kembali lapar. Ia membeli nasi bungkus paling murah, duduk di trotoar sambil menatap orang-orang yang tampak sibuk mengejar kehidupan mereka. Malam tiba, dan ia tidak tahu harus tidur di mana. Terminal sudah ramai penjaga dan polisi yang mengusir orang-orang tak dikenal. Dengan terpaksa, Arman berjalan keluar menuju jalanan kota yang lampunya berkelap-kelip. Ia menemukan sudut trotoar sepi, beralaskan kardus bekas yang ia pungut. Itulah tempat ia merebahkan diri, dengan langit malam sebagai atap. Di tengah rasa letih, pikirannya melayang pada wajah ibu dan ayah di desa. "Apakah aku melakukan kesalahan besar?" gumamnya lirih. Matanya basah, tapi ia menahan tangis. Berusaha menguatkan diri. Meyakinkan hatinya bahwa semua perantau pasti mengalami hari-hari sulit di awal. Di kota ini, ia harus belajar satu hal. Tidak ada yang peduli pada penderitaannya, kecuali dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Arman berusaha bangun pagi lebih cepat, berharap bisa menemukan keberuntungan sebelum kota benar-benar ramai. Ia kembali menyusuri jalanan, dari toko kelontong kecil sampai warung makan, menanyakan apakah ada pekerjaan untuknya. Namun jawaban yang diterima selalu sama, "Maaf, sudah penuh." Atau, "Kami butuh orang yang berpengalaman." Sisa uang di kantongnya semakin menipis. Setiap lembar yang berpindah untuk membeli makanan terasa seperti pukulan keras di dada. Hingga akhirnya di hari ketiga, uang itu benar-benar habis. Arman hanya memegang beberapa koin kecil yang bahkan tidak cukup untuk membeli sepotong roti. Siang itu, panas kota begitu menyengat. Ia berjalan gontai sambil menahan perut yang melilit. Bau makanan dari warung-warung pinggir jalan menusuk hidungnya, membuat rasa laparnya semakin menjadi. Ia berdiri di depan sebuah warung, menatap orang-orang yang makan dengan lahap. Namun begitu sadar dirinya tak punya uang, ia segera menunduk, malu, lalu melangkah pergi. Rasa lapar membuat langkahnya semakin berat. Tubuhnya lemas, keringat bercucuran. Ia akhirnya duduk di bawah pohon rindang di pinggir jalan, menatap kendaraan lalu lalang tanpa arah. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan desa, ia merasakan penyesalan yang begitu dalam. "Andai saja aku tetap di kampung, aku masih bisa makan nasi ibu meski sederhana," batinnya. Malam pun tiba, dan ia kembali ke sudut trotoar yang kemarin ia gunakan untuk tidur. Perutnya kosong, hanya terisi oleh air keran umum yang sempat ia minum sore tadi. Suara bising kota tak mampu mengusir rasa perih di perutnya. Matanya berkaca-kaca, namun ia tetap mencoba bertahan. Dalam keheningan malam, Arman berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tak boleh menyerah. Kalau aku pulang sekarang, semua orang akan bilang aku gagal. Aku harus kuat meski perutku kosong." Malam itu, Arman tidur dengan tubuh meringkuk, beralaskan kardus tipis, ditemani dinginnya angin malam dan mimpi yang samar-samar mulai terasa jauh. Malam itu kota terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang, menusuk hingga ke tulang. Arman menggigil, tubuhnya hanya dilindungi jaket tipis yang ia bawa dari desa. Ia mencoba merebahkan diri di atas selembar kardus bekas yang ia temukan di dekat tempat sampah. Trotoar keras itu menjadi ranjang pertamanya di kota, dengan lampu jalan yang redup sebagai satu-satunya penerang. Orang-orang berlalu lalang, sebagian tak peduli, sebagian melirik dengan tatapan penuh curiga. Ada yang menganggapnya gelandangan, ada pula yang menghindar seolah ia pembawa masalah. Arman hanya bisa menunduk, menutup wajah dengan tas lusuhnya, berharap malam segera berganti pagi. Perutnya masih kosong.
Suara keroncongan dari dalam perut bercampur dengan bising kendaraan yang tak pernah berhenti. Ia mencoba memejamkan mata, namun rasa lapar membuatnya sulit tidur. Dalam keheningan, pikirannya kembali pada desa. Ia membayangkan suara ibu memanggilnya makan, aroma nasi hangat yang baru matang, dan wajah ayah yang selalu tersenyum meski tubuh letih bekerja di sawah. Bayangan itu justru membuat dadanya semakin sesak. Sesekali, langkah orang asing berhenti di dekatnya. Arman waspada, menggenggam erat tas kecilnya, khawatir barang-barang sedikit yang ia punya akan hilang. Ketakutan menjadi teman barunya malam itu. Ia menyadari, kota ini bukan hanya soal mimpi besar, tapi juga penuh ancaman yang tak pernah ia bayangkan di desa. Di tengah rasa dingin dan takut, air mata akhirnya jatuh juga. Bukan karena menyerah, tetapi karena beban yang begitu berat untuk ia tanggung seorang diri. Namun sebelum matanya benar-benar terpejam, ia berbisik lirih, ini hanya awal. Aku harus kuat. Aku tidak boleh kalah oleh malam pertama. Dan di atas trotoar keras itu, dengan langit sebagai atap, Arman resmi memulai kehidupannya sebagai seorang perantau sejati. Pagi itu, Arman terbangun karena cahaya matahari menyorot wajahnya. Suara klakson kendaraan bercampur dengan teriakan pedagang kaki lima membuat kepalanya terasa pening. Ia bangun perlahan dari alas kardus, mengibas debu di bajunya, lalu duduk termenung. Belum sempat ia menata pikirannya, suara seorang lelaki paruh baya menyapanya. "Kau baru di sini, nak?" tanya lelaki itu dengan suara serak. Pakaiannya lusuh, rambut berantakan, dan di tangannya ada kantong plastik berisi botol bekas. Arman mengangguk ragu. "Iya, Pak. Baru beberapa hari di kota," jawabnya pelan. Lelaki itu tersenyum samar, lalu duduk di sebelah Arman. "Namaku Bowo, jangan takut. Aku juga sama sepertimu dulu, merantau tanpa apa-apa. Tapi sekarang, ya beginilah, hidup seadanya." Sejak hari itu, Arman mulai mengenal beberapa wajah yang sering menghabiskan malam di trotoar. Ada Pak Bowo yang sehari-hari mengumpulkan botol plastik untuk dijual. Ada seorang anak muda bernama Jeffrey yang diusir dari rumah karena cekcok dengan keluarganya. Dan ada pula seorang ibu tua yang berjualan kerupuk keliling namun sering tidur di emperan toko. Mereka bukanlah orang-orang yang memiliki banyak hal, tetapi mereka memahami rasa lapar dan kesepian yang sama. Malam hari, mereka sering duduk melingkar, berbagi cerita sambil menyalakan rokok murah yang dioper satu batang untuk ramai-ramai. Arman mendengarkan kisah mereka tentang pahit getirnya hidup di jalanan. Meski menakutkan, ada sedikit rasa hangat yang ia rasakan. Ternyata ia tidak benar-benar sendirian. Namun, tidak semua orang yang ia temui ramah. Ada pula sekelompok pemuda jalanan yang suka mengintimidasi. Mereka sering datang meminta rokok atau uang receh, bahkan tidak segan mengambil paksa. Arman memilih diam, menunduk, dan berharap tidak dilibatkan. Dari Pak Bowo, ia belajar satu hal penting. Kalau kau mau bertahan di jalanan, jangan banyak bicara. Belajar melihat dan mendengar. Jangan gampang percaya sama siapapun. Malam itu, ketika semua orang mulai terlelap di tempat masing-masing, Arman menatap langit kota yang samar-samar tertutup polusi. Di tengah rasa takut dan lapar, ia mulai mengerti. Hidup di kota bukan hanya soal kerja keras, tapi semacam soal bertahan di antara orang-orang asing, baik yang memberi harapan maupun yang membawa ancaman. Beberapa hari setelah mengenal orang-orang jalanan, Arman mulai merasa sedikit lebih tenang. Ia sering bersama Jeffrey, pemuda sebaya yang juga hidup di trotoar. Dari semua orang yang ditemuinya, hanya Jeffrey yang terlihat paling akrab, dan mereka sering berjalan bersama mencari botol bekas atau kardus untuk dijual. Meski hasilnya tidak seberapa, setidaknya Arman merasa punya teman seperjuangan. Suatu sore, Jeffrey mengajaknya ke sebuah gang sempit di dekat pasar. "Men, aku tahu tempat pengepul yang mau beli botol dan kardus dengan harga lumayan. Kalau kita kumpulkan banyak, bisa makan enak malam ini," ujarnya penuh semangat. Arman percaya begitu saja. Mereka berjalan bersama mengumpulkan apa saja yang bisa dijual. Tas kecil Arman ikut ia bawa, karena ia tak pernah berani meninggalkannya di trotoar. Namun ketika sampai di gang sepi itu, Jeffrey tiba-tiba berhenti. Tatapannya berubah dingin. "Matt, kau orang baik. Tapi di kota ini, orang baik sering jadi korban," katanya lirih. Sebelum Arman sempat bertanya, Jeffrey menarik tas lusuh dari punggungnya dan berlari sekencang-kencangnya. Arman tertegun. Ia berteriak memanggil, berlari mengejar, tapi tubuhnya yang lelah tak sanggup menandingi Jeffrey. Dalam hitungan detik,
Sosok yang ia anggap teman itu hilang di balik keramaian pasar, membawa kabur satu-satunya harta miliknya. Pakaian seadanya dan uang receh hasil kerja kerasnya. Ia berdiri terpaku di ujung gang, napas terengah, mata panas menahan air mata. Rasanya bukan hanya tasnya yang hilang, tapi juga kepercayaannya pada orang lain. Malam itu ia kembali ke trotoar dengan tangan kosong. Pak Bowo yang melihatnya hanya menghela napas. Aku sudah bilang jangan mudah percaya. Jalanan keras, man. Kau harus belajar. Arman terdiam lama. Hatinya perih. Bukan hanya karena kehilangan barang, tapi karena pengkhianatan seorang teman yang ia anggap saudara seperjalanan. Ia menyadari, di kota ini tidak semua orang akan merangkulmu. Ada yang justru menunggu lengahmu untuk menjatuhkan. Dalam hati Arman bersumpah, aku boleh jatuh malam ini. Tapi aku tidak akan berhenti. Aku akan bangkit lagi meski sendirian. Setelah peristiwa pahit dengan Jeffrey, hari-hari Arman terasa semakin berat. Ia tidak punya lagi pakaian ganti, tidak ada uang receh, dan hanya bergantung pada bantuan kecil dari Pak Bowo atau sisa makanan yang ia temukan di warung pinggir jalan. Meski begitu, ia menolak menyerah. Nah, dalam hatinya ada suara yang terus berbisik. Kalau kau berhenti sekarang, semua pengorbananmu sia-sia. Suatu pagi, saat ia berjalan melewati sebuah bangunan yang sedang dibangun, matanya menangkap sekelompok buruh yang sibuk mengaduk semen dan mengangkat batu bata. Badannya berbalur debu, wajah mereka penuh peluh, namun tetap terlihat kokoh. Arman berdiri di kejauhan menatap dengan penuh harapan. Ia memberanikan diri mendekat, lalu bertanya pada seorang mandor yang sedang mengawasi. Pak, apa di sini butuh orang untuk kerja? Tanyanya dengan suara ragu. Mandor itu menoleh, mengamati tubuh kurus Arman, lalu tersenyum sinis. Kau kuat angkat semen? Kerja di sini keras, nak. Kalau hanya tahan sehari lalu kabur, lebih baik jangan. Arman menelan ludah, lalu mengangguk mantap. Saya mau coba, Pak. Saya butuh pekerjaan. Hari itu, tanpa banyak syarat, Arman langsung diberi kesempatan. Tugas pertamanya sederhana, tapi berat. Mengangkut ember semen bolak-balik dari tumpukan pasir ke tukang yang sedang memasang batu bata. Tangannya gemetar, punggungnya nyeri, keringat membasahi seluruh tubuh. Berkali-kali ia hampir jatuh, tapi ia menggertakkan gigi, menolak terlihat lemah. Siang itu, ia hanya diberi upah uang receh. Jumlahnya kecil bahkan tidak cukup untuk makan 3 kali. Tapi bagi Arman, uang itu terasa seperti emas. Ia bisa membeli sebungkus nasi dan segelas teh manis. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari di kota, ia makan dengan perasaan lega, meski tubuhnya lelah luar biasa. Malamnya ia kembali ke trotoar dengan senyum tipis. Pak Bowo menepuk bahunya. Bagus, Man. Kau sudah mulai bekerja. Meski kecil, jangan remehkan langkah pertama. Di kota ini, semua yang besar berawal dari yang kecil. Arman mengangguk pelan. Di dalam hatinya ada percikan semangat baru. Ia sadar, jalan menuju mimpi memang terjal, tapi setidaknya ia sudah mulai menapaki pijakan pertama. Beberapa minggu berlalu sejak Arman bekerja sebagai buruh harian di proyek bangunan. Pekerjaan itu memang kasar dan melelahkan, tetapi setidaknya ia bisa bertahan hidup. Meski upahnya kecil, setiap kali menerima bayaran, Arman selalu menyisihkan sedikit untuk ditabung di kaleng bekas yang ia sembunyikan di bawah kardus tempat tidurnya di trotoar. Suatu sore, saat ia beristirahat di dekat terminal, seorang tukang pos tua mendekatinya. Kau Arman? Tanyanya sambil memegang selembar amplop lusuh. Arman kaget. Tidak menyangka ada yang mencari namanya di kota sebesar ini. Ayah, Pak. Saya Arman, jawabnya tergagap. Tukang pos itu menyerahkan surat dengan senyum tipis. Lalu pergi. Arman menatap amplop itu dengan tangan bergetar. Tulisan tangan di depannya sangat ia kenali, milik ibunya. Ia segera buka surat itu dan membaca pelan-pelan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Man, bagaimana kabarmu di kota? Ibu dan bapak sehat di sini. Meski sawah mulai kering karena musim kemarau. Setiap malam ibu berdoa semoga kau kuat di tanah rantau. Jangan lupa makan meski sederhana. Jangan malu untuk meminta bantuan kalau memang susah. Ingatlah, ibu dan bapak selalu menunggumu pulang, bukan untuk membawa uang, tapi untuk membawa kabar bahwa kau baik-baik saja. Air mata Arman jatuh tanpa bisa ia tahan. Kata-kata sederhana itu menusuk hatinya. Ia merasa seolah ibunya tahu semua penderitaan yang ia hadapi, meski ia tidak pernah bercerita. Surat itu menjadi pelukan hangat yang ia rindukan sejak hari pertama meninggalkan desa. Malam itu, Arman membaca surat itu berulang kali di bawah cahaya lampu jalan.
Ia merasakan kekuatan baru. Semua rasa lapar, sakit, dan pengkhianatan yang ia alami mendadak terasa ringan setelah membaca pesan penuh doa dari ibunya. Dengan suara pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh kalah. Aku harus bertahan demi doa ibu dan ayah. Suatu hari nanti, aku akan membuat mereka bangga." Surat sederhana itu menjadi pengingat bagi Arman bahwa meski ia jauh di kota asing, ada rumah yang selalu mendoakannya. Dan doa itu adalah alasan terkuat untuk terus melangkah. Hari-hari berat di proyek bangunan perlahan mulai menggerogoti tubuh Arman. Panas terik, debu yang berterbangan, dan kerja fisik yang tiada henti membuat badannya lemah. Pada suatu siang, ketika sedang mengangkut ember semen, tubuhnya tiba-tiba limbung. Pandangan matanya berkunang-kunang, lalu ia terjatuh di tengah teriakan para pekerja. Mandor hanya melirik sebentar. "Kalau sakit, jangan kerja. Pulang saja," katanya ketus. Tidak ada yang menolong lebih jauh. Tidak ada yang menawarkan obat. Arman ditinggalkan begitu saja di tepi proyek, dengan tubuh panas dan keringat dingin yang mengalir deras. Dengan sisa tenaga, ia menyeret langkahnya menuju trotoar tempat biasa ia beristirahat. Malam itu, demamnya semakin tinggi. Tubuhnya menggigil, gigi gemeretak, dan kepala terasa seperti dihantam berkali-kali. Ia meringkuk di atas kardus tipis, berusaha menahan rasa sakit seorang diri. Pak Bowo yang melihat keadaannya mencoba membantu sebisanya. Ia memberikan sebotol air mineral dan sepotong roti basi. "Kuatlah, Man. Kau masih muda, jangan menyerah," ucapnya lirih. Arman berterima kasih, meski matanya berat dan tubuhnya hampir tak sanggup bergerak. Dalam kondisi setengah sadar, bayangan wajah ibu kembali hadir. Ia seolah mendengar suara lembut ibunya. "Man, jangan menyerah. Ingat doa ibu selalu menyertaimu." Air mata mengalir di pipinya. Ia ingin pulang, ingin berada di pelukan ibunya, tapi kenyataan berkata lain. Ia harus bertahan di kerasnya kota. Malam itu, di bawah langit gelap penuh polusi, Arman merasakan betapa sendirinya ia di dunia ini. Tidak ada keluarga yang bisa memeluknya, tidak ada rumah untuk berlindung, hanya doa yang menjadi satu-satunya selimut. Namun, di tengah rasa sakit yang mendera, ada tekad kecil yang tumbuh dalam hatinya. Jika ia berhasil melewati malam ini, ia akan berusaha lebih keras lagi. Karena ia yakin badai tidak akan selamanya. Beberapa hari setelah demam tinggi yang hampir merenggut tenaganya, tubuh Arman perlahan pulih. Meski masih lemah, ia kembali memaksa dirinya untuk mencari pekerjaan. Baginya, menyerah bukan pilihan. Ia tahu, jika ia berhenti, maka seluruh perjuangannya sejak meninggalkan desa akan berakhir sia-sia. Suatu pagi, ketika duduk di depan warung kecil untuk sekadar mengisi perut dengan teh hangat, Arman mendengar obrolan dua pria. Mereka sedang mencari tenaga tambahan untuk bekerja di gudang sembako milik seorang pedagang besar. Kata salah satu dari mereka, upahnya memang tidak besar, tapi lebih baik daripada kerja harian di proyek. Kerja angkat-angkat, tapi ada makan siang. Mendengar itu, Arman langsung berdiri dan memberanikan diri menghampiri. Dengan suara sopan ia bertanya, "Pak, bolehkah saya ikut melamar?" Salah satu pria itu menatapnya heran, melihat pakaian lusuh dan tubuh kurusnya. Namun setelah beberapa saat, ia mengangguk. "Kalau kau mau kerja keras, ikutlah. Besok pagi datang ke gudang di belakang pasar besar." Malam itu Arman tidur dengan hati yang berbeda. Meski masih di trotoar, kali ini ada secercah harapan baru. Ia berdoa khusyuk, agar kesempatan ini benar-benar nyata. Keesokan harinya ia tiba lebih awal di gudang. Bangunan besar itu penuh dengan tumpukan beras, gula, minyak, dan berbagai barang kebutuhan pokok. Mandor gudang menatapnya tajam. "Kerjamu hanya satu, angkat barang, susun dengan rapi, jangan curang. Kalau kuat kau bertahan. Kalau tidak, kau boleh pergi." Hari pertama terasa begitu berat. Karung beras seberat puluhan kilo membuat pundaknya perih. Tangan kurusnya gemetar, keringat bercucuran sejak pagi. Namun berbeda dengan di proyek bangunan, di gudang ini setidaknya ia diberi makan siang, sepiring nasi sederhana dengan sayur dan tempe. Bagi Arman, itu sudah seperti jamuan mewah. Malamnya meski tubuhnya remuk, ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak merantau, ia merasa sedikit lebih manusiawi. Ada pekerjaan yang jelas, ada makanan, dan ada kesempatan untuk bertahan lebih lama di kota. Arman tahu, ini mungkin baru langkah kecil. Namun langkah kecil inilah yang menjadi awal titik balik hidupnya. Hari-hari Arman di gudang sembako mulai berjalan lebih teratur. Pekerjaan memang tetap berat,
memanggul karung beras, menyusun dus minyak, dan membersihkan area gudang. Namun setidaknya ia tidak lagi harus mencari makan dengan cemas setiap harinya. Mandor selalu memastikan para pekerja mendapat makan siang meski sederhana. Bagi Arman, itu sudah cukup untuk membuat tenaganya tetap bertahan. Setiap akhir pekan, ia menerima upah. Jumlahnya tidak besar, namun jauh lebih pasti dibandingkan kerja serabutan di proyek bangunan. Dari upah itu, Arman menetapkan tekad. Ia harus belajar menyisihkan sedikit demi sedikit. Ia membeli sebuah kotak kecil dari pedagang pasar dan menyimpannya di tempat aman di gudang dengan izin mandor. Uang yang ia sisihkan tidak banyak, hanya recehan dan lembaran kecil, tetapi setiap kali ia memasukkannya, ada rasa puas tersendiri. Malam hari setelah pekerjaan selesai, Arman sering duduk di sudut pasar menatap keramaian. Ia mengingat pesan ibunya dalam surat, "Jangan malu hidup sederhana, yang penting kau tetap jujur dan berusaha." Kata-kata itu menjadi pengingat ketika ia tergoda untuk membelanjakan uangnya pada hal-hal yang tidak penting. Di antara pekerja lain, Arman mulai dikenal sebagai anak desa yang rajin dan tidak banyak bicara. Mandor sering memuji sikapnya meski tetap dengan wajah dingin khas seorang atasan. "Anak itu tahan banting," kata salah satu rekan kerja. Arman hanya tersenyum tipis. Ia tidak butuh pujian. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Meski hidupnya masih berat, ada perasaan berbeda yang tumbuh dalam dirinya. Dari seorang anak desa yang tidur di trotoar tanpa apa-apa, kini ia mulai memiliki sedikit tabungan. Tabungan itu memang kecil, tapi baginya itu adalah simbol harapan. Harapan bahwa suatu hari ia bisa mengubah nasib sedikit demi sedikit. Malam itu, sebelum tidur, ia menghitung ulang uang dalam kotak kecilnya. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat matanya berbinar. "Suatu saat nanti, uang ini akan jadi langkah awal mimpiku," gumamnya pelan. Malam itu, setelah seharian bekerja di gudang, Arman duduk sendirian di sudut pasar yang sudah sepi. Kotak tabungan kecilnya ia simpan rapat-rapat di bawah pakaian lusuh. Sambil menatap lampu jalan yang temaram, pikirannya melayang jauh ke desa. Ia membayangkan jalan tanah yang berdebu, suara ayam berkokok di pagi hari, dan aroma masakan ibu yang sederhana namun selalu hangat. Kerinduan itu datang semakin kuat, terutama ketika ia melihat keluarga lain berkumpul di warung sekitar pasar. Anak-anak kecil berlari-lari mengejar ayahnya. Seorang ibu menyuapi anaknya makan malam. Pemandangan sederhana itu membuat dada Arman terasa sesak. Ia ingin sekali kembali, ingin sekali mendengar suara ibunya tanpa perantara surat, ingin sekali duduk di samping ayahnya di beranda rumah kayu. Namun, setiap kali kerinduan itu memuncak, ia mengingat alasan mengapa ia berangkat ke kota. Ia tidak ingin hidupnya berhenti di sawah yang sama. Ia ingin membuktikan, meski ia anak desa biasa, ia juga bisa mengubah nasib. Pergulatan batin itu membuatnya sulit tidur. Pada suatu malam, ia memberanikan diri menulis surat balasan untuk ibunya. Dengan kertas bekas bungkus beras dan pulpen murah, ia menuliskan isi hatinya. "Ibu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja di kota. Pekerjaanku memang berat, tapi aku bisa bertahan. Doa ibu selalu membuatku kuat. Aku rindu sekali, Bu, tapi izinkan aku bertahan sedikit lebih lama. Aku ingin pulang dengan sesuatu yang bisa membuat ibu dan bapak tersenyum bangga." Air matanya jatuh membasahi kertas itu. Surat sederhana yang penuh rindu namun juga penuh tekad. Esok paginya, ia menitipkan surat itu pada tukang pos yang lewat. Sejak malam itu, Arman berjanji pada dirinya sendiri. Kerinduan boleh datang, tapi ia tidak boleh membuatnya menyerah. Ia harus terus bertahan, karena setiap tetes keringatnya adalah langkah menuju harapan. Tabungan Arman perlahan bertambah. Setiap minggu ia sisihkan sebagian dari upah gudang, meski jumlahnya kecil. Kotak tabungan itu kini sudah berisi lembaran yang cukup untuk membuat hatinya berani bermimpi lebih besar. Ia mulai berpikir, apakah uang itu bisa digunakan untuk sesuatu selain sekadar bertahan hidup? Suatu sore, ketika sedang membantu mandor mengangkat karung di pasar, ia melihat seorang pedagang gorengan yang sibuk melayani pembeli. Gorengan panas berderet di atas wajan, pembeli antre, dan uang mengalir masuk ke kaleng kecil di samping lapak. Arman memperhatikan lama, lalu muncul pikiran di kepalanya. Jika orang lain bisa memulai usaha kecil, mengapa aku tidak bisa mencoba? Malam itu ia menghitung kembali isi kotak tabungan.
Jumlahnya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membeli bahan sederhana. Dengan nekat ia memutuskan mencoba. Esok harinya, setelah bekerja di gudang, ia pergi ke pasar kecil, membeli singkong, minyak goreng, dan plastik pembungkus. Ia menyewa wajan bekas dari seorang pedagang tua dengan sistem bayar harian. Di trotoar dekat terminal, ia mulai menggoreng singkong sederhana. Asap mengepul, aroma harum menyebar, dan perlahan beberapa orang mendekat. "Berapa harganya, Dik?" tanya seorang sopir angkot. Dengan gugup Arman menjawab, "1.000, Pak." Sopir itu membeli, menggigit, lalu tersenyum. "Lumayan enak. Semoga laris ya." Hari itu, Arman berhasil menjual habis gorengan kecilnya. Uangnya memang tidak seberapa, tapi jauh lebih besar dibanding upah harian di gudang. Ia tersenyum lega, hatinya berbunga-bunga. Untuk pertama kalinya sejak tidur di trotoar, ia merasa memiliki sesuatu yang benar-benar miliknya. Malamnya, ia menatap bintang yang samar tertutup polusi. "Ini baru langkah kecil," gumamnya. "Tapi aku yakin usaha ini bisa jadi jalan keluar." Beberapa hari pertama berjualan gorengan berjalan lancar. Arman semakin percaya diri. Setiap sore setelah pulang dari gudang, ia menyalakan wajan kecilnya di trotoar dekat terminal. Asap dan aroma gorengan panas menarik perhatian banyak orang. Beberapa sopir angkot bahkan sudah hafal, setiap sore mereka mampir membeli. Arman mulai bermimpi, "Kalau terus begini, aku bisa meninggalkan kerja kasar di gudang." Namun, keberuntungan itu tidak bertahan lama. Suatu malam hujan deras mengguyur kota. Air mengalir deras di jalan, orang-orang memilih berteduh, dan dagangan Arman tidak laku sama sekali. Iulan dengan wajah murung, membawa sisa gorengan yang lembek dan tidak layak dimakan. Keesokan harinya masalah baru muncul. Seorang pedagang yang sudah lama berjualan di dekat terminal menegurnya dengan nada tajam. "Hei anak baru, kau pikir gampang berjualan di sini? Tempat ini milik kami. Kalau kau terus di sini, siap-siap saja bermasalah." Arman terdiam, tubuhnya gemetar. Ia semenat ni mentrin su, tapi Kinaka juga tidak punya tempat lain untuk berjualan. Hari-hari berikutnya, masalah makin bertambah. Minyak goreng naik harga, modalnya cepat habis, sementara pembeli semakin sepi. Pernah sekali ia meminjam uang pada rekannya di gudang dengan janji akan membayar setelah laku, namun dagangannya justru rugi lagi. Malam itu ia duduk di trotoar menatap wajan kosong. Kantongnya tidak lagi berisi uang, hanya sisa receh yang bahkan tidak cukup untuk membeli bahan keesokan harinya. Rasa kecewa menyelimuti hatinya. Mungkin benar aku hanya anak desa yang tak tahu apa-apa. Bahkan untuk jualan kecil pun aku gagal, bisiknya lirih. Air mata menetes, teringat wajah ibu dan ayah di kampung. Ia takut mereka mendengar kabar kegagalannya, namun di tengah keputusasaan itu, ada suara kecil dalam hatinya. Suara yang sama yang menuntunnya sejak malam pertama tidur di trotoar. "Kau sudah jatuh berkali-kali, tapi kau selalu bangkit. Mengapa harus berhenti sekarang?" Malam itu, meski hatinya perih, Arman berjanji, kegagalan ini bukan akhir. Justru inilah ujian untuk membuktikan seberapa besar tekadnya. Malam itu Arman duduk termenung di trotoar, di samping wajan kosong yang tak lagi berisi gorengan. Hujan rintik-rintik turun, menambah dingin yang sudah menusuk sejak sore. Dagangannya gagal, modalnya habis, dan hatinya runtuh. Ia memeluk lutut, menunduk dalam diam, mencoba menahan rasa malu dan kecewa. Saat itu, seorang wanita paruh baya berhenti di depannya. Rambutnya disanggul sederhana, baju basah terkena hujan. Ia membawa kantong belanjaan, lalu menatap Arman yang tampak putus asa. "Nak, kau kenapa duduk sendirian begini?" tanyanya lembut. Arman menoleh, berusaha tersenyum meski wajahnya kusut. "Saya, dagangan tidak laku, Bu. Modal habis. Besok saya tidak tahu harus bagaimana." Suaranya pelan, hampir hilang ditelan suara hujan. Wanita itu terdiam sejenak, lalu membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan selembar uang lusuh, lalu menyodorkannya. "Ambil ini. Bukan untuk belas kasihan. Anggap saja pinjaman. Aku lihat kau anak muda yang rajin, sayang kalau menyerah hanya karena sekali gagal." Arman terkejut. Matanya berkaca-kaca. Ia menolak dengan sopan, "Tidak usah, Bu. Saya tidak bisa membayarnya cepat." Wanita itu tersenyum. "Bayarlah kalau sudah mampu. Atau anggap saja kau bayar dengan janji untuk tidak berhenti berusaha." Dengan tangan gemetar, Arman akhirnya menerima uang itu. Hatinya hangat, bukan karena jumlahnya besar, tapi karena perhatian yang tulus dari seseorang yang bahkan tidak ia kenal.
Wanita itu lalu berlalu, meninggalkannya dengan pesan sederhana. Kota ini keras, nak. Tapi jangan biarkan kerasnya kota membuat hatimu ikut keras. Malam itu Arman menatap uang di tangannya lama sekali. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan rasa syukur. Ia sadar, meski kota penuh orang asing, masih ada jiwa-jiwa baik yang peduli tanpa pamrih. Dengan semangat baru, Arman berjanji dalam hati, ia akan bangkit. Ia akan membuktikan, kebaikan kecil bisa melahirkan kekuatan besar. Keesokan harinya, Arman bangun lebih pagi dari biasanya. Uang pemberian wanita asing semalam ia genggam erat, seolah itu adalah cahaya terakhir yang menyinari langkahnya. Ia tahu kali ini ia tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Dengan hati-hati ia menghitung modal, lalu berangkat ke pasar dengan tekad baru. Di pasar, ia tidak langsung membeli bahan banyak seperti dulu. Ia ingat bagaimana sebelumnya dagangannya sering tersisa dan merugi. Kali ini ia hanya membeli sedikit. Beberapa singkong segar, minyak goreng seperlunya, dan plastik pembungkus secukupnya. Lebih baik habis meski sedikit daripada banyak tapi terbuang, pikirnya. Selain itu, ia juga memilih lokasi baru. Bukan lagi di dekat terminal yang penuh persaingan, melainkan di dekat area pekerja gudang tempat ia bekerja. Ia tahu para buruh sering mencari camilan murah selepas kerja. Dengan memanfaatkan kenalan dan lingkungan, ia berharap dagangannya lebih diterima. Sore itu, Arman kembali menyalakan wajan kecilnya. Aroma gorengan panas menyebar menarik perhatian rekan-rekan buruh. "Men, kau jualan sekarang?" tanya salah seorang sambil tertawa kecil. Arman tersenyum canggung. "Iya, Bang. Cobalah, 1.000 saja. Satu demi satu mereka membeli. Ada yang membeli untuk dirinya, ada pula yang memborong untuk dibawa pulang." Arman melihat gorengannya habis lebih cepat dari perkiraan. Saat menghitung hasil jualan, matanya berbinar. Untung memang tuake banyak. Tapi kali ini ia benar-benar merasakan hasil kerja keras yang lebih teratur. Malamnya, ia menyimpan sebagian keuntungan dalam kotak tabungan, lalu sisanya ia putar kembali untuk modal. Ia mulai mengatur strategi, membeli bahan sedikit demi sedikit, memilih lokasi yang tepat, dan menjalin hubungan baik dengan pembeli. Dalam hati, ia sadar bahwa usaha tidak cukup hanya dengan semangat, tapi juga butuh perhitungan dan kesabaran. Ia belajar dari kegagalan, dan kini ia mulai melangkah dengan lebih bijak. Sambil menatap langit malam, Arman berbisik, "Aku sudah jatuh berkali-kali, tapi malam ini aku berdiri lagi, dan kali ini aku akan lebih kuat." Hari demi hari, Arman semakin tekun mengatur usahanya. Setiap pagi ia tetap bekerja di gudang, lalu sore menjelang ia menyalakan wajan kecil di depan pintu keluar pekerja. Awalnya hanya rekan-rekan buruh yang membeli, namun perlahan kabar tentang gorengan murah dan hangat itu menyebar. Sopir angkot yang sering mangkal mulai ikut membeli, bahkan beberapa ibu rumah tangga yang lewat sengaja mampir untuk membawa pulang. Suatu sore, seorang pembeli berkata sambil tertawa, "Kalau nggak beli gorengan si Arman, rasanya sore kurang lengkap." Ucapan sederhana itu membuat dada Arman terasa hangat. Ia tidak menyangka sesuatu yang dulu ia lakukan hanya untuk bertahan hidup, kini mulai dikenal dan dicari orang. Setiap kali dagangan habis, Arman merasa seperti mendapat tenaga baru. Ia belajar tersenyum pada pembeli, menanyakan kabar mereka, bahkan sesekali memberi bonus sepotong gorengan pada anak kecil yang ikut orang tuanya. Sikap ramah itu membuat orang betah, dan nama Arman perlahan menjadi akrab di telinga banyak orang di sekitar pasar. Keuntungan yang ia dapat memang masih sederhana, tapi sudah jauh lebih stabil. Ia bisa membeli bahan dengan lebih leluasa, menyisihkan untuk tabungan, bahkan mulai mengirim sedikit uang ke kampung. Saat itu ia menuliskan surat untuk ibunya, menyelipkan uang seadanya di dalam amplop. "Bu, ini memang belum seberapa. Tapi doakan agar suatu hari aku bisa mengirim lebih banyak," tulisnya. Malam itu, ketika menghitung keuntungan, Arman teringat saat-saat pahit dulu. Tidur di trotoar, lapar berhari-hari, ditipu teman, hingga gagal berjualan. Kini semua itu seperti mimpi buruk yang perlahan mulai berubah. Ia belajar satu hal, usaha kecil pun bisa tumbuh besar, asalkan dijalani dengan sabar dan hati yang tulus. Dengan senyum tipis, ia menatap langit kota yang dipenuhi lampu. "Mungkin jalan ini memang panjang," bisiknya, "tapi aku yakin selangkah demi selangkah aku akan sampai." Hari itu, setelah bertahun-tahun bertahan di kota, Arman akhirnya merasa waktunya tiba.
Tabungan kecil yang ia kumpulkan dari hasil bekerja di gudang dan berjualan gorengan kini cukup untuk sesuatu yang ia impikan sejak lama. Pulang ke desa, menemui orang tua, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan cerita perjuangan. Ia membeli tiket bus menuju kampung halamannya. Perjalanan terasa berbeda dibanding pertama kali ia datang ke kota. Dulu ia duduk dengan hati cemas, hanya membawa tas lusuh dan segenggam harapan. Kini meski masih sederhana, ia kembali dengan bekal keyakinan dan pengalaman hidup yang jauh lebih besar. Saat bus memasuki jalan tanah menuju desa, hatinya berdebar. Dari jendela ia melihat sawah-sawah yang dulu ia garap bersama ayahnya. Ia menghirup udara desa yang segar, jauh berbeda dengan polusi kota. Rasa rindu yang ia simpan bertahun-tahun akhirnya meledak. Di depan rumah kayu itu, ibunya sudah menunggu dengan mata berkaca-kaca. Begitu melihat Arman turun dari bus, ia langsung berlari kecil dan memeluk anaknya erat-erat. "Men, akhirnya kau pulang juga," ucapnya sambil menangis. Ayahnya berdiri di belakang, menepuk bahu Arman dengan bangga, meski wajahnya berusaha menahan air mata. Arman tersenyum, suaranya bergetar. "Pupak, maaf baru bisa pulang sekarang. Aku memang belum jadi orang kaya, tapi aku pulang membawa pengalaman dan semangat baru. Aku janji, suatu hari nanti aku akan membawa lebih banyak kebahagiaan untuk kita semua." Malam itu, keluarga kecil itu berkumpul di beranda rumah. Ibu menyiapkan masakan sederhana, dan Arman makan dengan lahap, seolah semua rasa lapar bertahun-tahun lalu terbayar lunas. Ia bercerita tentang kerasnya kota, tentang tidur di trotoar, tentang ditipu, hingga akhirnya bisa bangkit dengan usaha kecil. Orang tuanya mendengarkan dengan penuh haru, sesekali menitikkan air mata. Bagi Arman, pulang kali ini bukan sekadar kembali ke rumah. Pulang adalah bukti bahwa ia tidak menyerah meski berkali-kali jatuh. Pulang tidak setelah ini tanda bahwa doa orang tua selalu jadi kekuatan yang membuatnya bertahan. Beberapa tahun berlalu sejak kepulangan Arman ke desa. Ia tidak berhenti berjuang setelah itu. Dari pengalaman berjualan gorengan kecil, ia belajar bagaimana mengelola usaha, menjaga kepercayaan, dan memahami pelanggan. Dengan tabungan yang terus ia kumpulkan, ia kembali merantau ke kota, kali ini bukan dengan langkah ragu, melainkan dengan keyakinan penuh. Arman mulai dengan membuka lapak gorengan lebih besar, kemudian berkembang menjadi warung makan sederhana. Berkat ketekunannya, warung itu laris. Pembeli datang bukan hanya karena makanan, tapi karena sikap ramah Arman yang membuat setiap orang merasa dihargai. Dari situ, ia perlahan memperluas usaha, hingga mampu membuka cabang di beberapa tempat. Kini, orang-orang mengenalnya sebagai seorang pengusaha kecil yang sukses membangun bisnis dari nol. Mereka tidak tahu bahwa sebelum memiliki semuanya, ia pernah tidur di trotoar, pernah menahan lapar berhari-hari, dan pernah dikhianati orang yang ia anggap sahabat. Semua luka itu kini menjadi cerita yang menguatkan, bukan melemahkan. Suatu sore, Arman duduk di warungnya sendiri. Ia melihat seorang anak muda datang, wajahnya lelah, pakaiannya lusuh, mirip dirinya dulu. Anak itu bercerita ingin mencari kerja, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Arman tersenyum lalu menepuk bahunya. "Aku pernah di posisimu. Jangan takut, kau bisa mulai dari hal kecil. Yang penting jangan menyerah." Malam itu ketika pulang ke rumah, Arman menatap langit dan mengingat kembali perjalanan panjangnya. Dari desa yang sederhana ke kota yang keras, dari trotoar yang dingin hingga menjadi pengusaha yang disegani. Semua itu bukan terjadi dalam semalam, tapi melalui air mata, luka, doa, dan tekad yang tidak pernah padam. Dengan hati penuh syukur, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Doa kalian membuatku sampai sejauh ini. Perjalanan Arman adalah bukti nyata bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi orang yang berani bertahan, meski harus jatuh berkali-kali. Dari trotoar yang keras, ia membuktikan bahwa harapan bisa tumbuh menjadi kenyataan.